Mula Sadra adalah Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Shirazi yang bergelar Sadr al-Din dan lebih populer dengan sebutan Mula Sadra atau Syarat al-Muta'alihin, dan di kalangan murid-murid serta pengikutnya disebut Ahun. Dia dilahirkan di Shiraj sekitar tahun 979 Hijriah atau 1571 Masehi dalam sebuah keluarga yang cukup berpengaruh dan terkenal, yaitu keluarga Qawam. Ayahnya adalah Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Shirazi, adalah seorang yang berilmu dan soleh, dan dikatakan pernah menjabat sebagai gubernur provinsi Fars. Secara sosial politik, dia memiliki kekuasaan yang istimewa di kota asalnya, yaitu Shiraj. Pendidikan formal Mula Sadra tampaknya telah mempersiapkan dirinya untuk mengemban tugas yang maha besar ini. Mengikuti penjelasannya sendiri dalam Al-Asfar Al-Arba'ah, para sejarawan membagi biografi Mula Sadra ke dalam 3 periode. Periode pertama, pendidikan formalnya berlangsung di bawah guru-guru terbaik pada zamannya. Tidak sama seperti filosof lainnya, dia menerima pendidikan dari tradisi Syiah, yaitu fikih Ja'fari, ilmu hadis, tafsir, dan syarah Al-Quran di bawah bimbingan Bahauddin Al-Amali yang meletakkan dasar fikih baru Syiah. Selanjutnya, ia belajar pada filosof peripatetik Mir Vendersky, namun gurunya yang utama adalah teolog atau filosof Muhammad yang dikenal sebagai Mir Damad. Damad nampaknya merupakan pemikir papan atas yang mempunyai orisinalitas dan juga dijuluki sang guru ketiga, yaitu setelah Aristoteles dan Al-Farabi. Tampaknya ketika Mula Sadra ini muncul, filsafat yang ada dan yang umumnya diajarkan adalah tradisi Neopel-Atonik peripatetik, Ibnu Sina dan para pengikutnya. Pada abad ke-6, Suhrawardi telah melakukan kritik terhadap beberapa ajaran dasar peripatetisme, ialah yang meletakkan dasar-dasar berbagai filsafat iluminasionis yang bersifat mistis. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Mula Sadra kemudian terpaksa meninggalkan Isfahan karena kritik sengit terhadap pandangan-pandangan dari Syiah dogmatis. Dalam periode kedua, dia menarik diri dari halayak dan melakukan uzlah di sebuah desa kecil dekat dengan kota Qum. Selama periode ini, pengetahuan yang diperolehnya mengalami kristalisasi yang semakin utuh, serta menemukan tempat dalam mengasah kreativitasnya. Beberapa bagian dari Al-Asfar Al-Arba'ah disusunnya pada periode ini. Dalam periode ketiga, dia kembali mengajar di Shiraj dan menolak tawaran untuk mengajar dan menduduki jabatan di Isfahan. Semua karya pentingnya dia hasilkan dalam periode ini. Dia tidak berhenti untuk menghidupkan semangat kontemplatifnya dan juga melakukan praktek asketis sebagaimana disebutkan dalam karyanya, sehingga beberapa argumen filosofisnya dia peroleh melalui pengalaman-pengalaman visionernya. Yang pertama adalah kehakikian eksistensi atau al-ashalah al-wujud. Maksud al-ashalah al-wujud dalam filsafat Mula Sadra adalah bahwa setiap wujud kontingen atau mukmin al-wujud terjadi atas dua modus, yaitu eksistensi dan kuiditas atau esensi. Dari kedua modus itu, yang benar-benar hakiki atau nyata adalah secara mendasar adalah eksistensi, sedangkan esensi tidak lebih dari penampakan belakang. Kemudian para filosof Muslim sebelum Mula Sadra telah membahas persoalan ini. Menurut Ibnu Sina, eksistensi mendahului esensi. Eksistensi bersifat primer dan merupakan satu-satunya hakikat atau realitas yang dimiliki Tuhan. Sedangkan esensi dan sifat-sifatnya bersifat sekunder. Namun bagi Ibnu Sina, eksistensi dan esensi ini keduanya merupakan sama-sama realitas yang nyata. Sejalan dengan itu, menurut Ibnu Arabi, eksistensi mendahului esensi. Eksistensi adalah realitas yang sesungguhnya dan realitas itu hanya satu, yaitu Tuhan. Sedangkan esensi tidak lain adalah bentuk-bentuk dalam pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah gradasi wujud atau tasjik al-wujud. Mula Sadra berpendapat bahwa semesta ini bukan hanya ilusi, tetapi benar-benar mempunyai eksistensi sama seperti eksistensi Tuhan. Namun demikian, Sadra tidak menyimpulkan sebagai wahda al-wujud, tetapi mengajukan tasjik al-wujud sebagai solusinya, yakni eksistensi itu mempunyai gradasi yang kontinu.
Jelasnya, menurut Sadra, dari ada mutlak hingga tiada mutlak terdapat gradasi yang tidak terhingga. Dengan kata lain, realitas ini terbentang dari kutub tiada mutlak sampai kutub ada mutlak dengan perbedaan tingkat kualitas dan intensitasnya. Gradasi wujud dalam filsafat Mula Sadra ditopang oleh dua unsur, yakni kesatuan wujud dan kejamakan wujud. Sementara, gradasi cahaya dalam filsafat Suhrawati hanya ditopang oleh satu unsur, yakni kejamakan cahaya. Cahaya tidaklah tunggal, melainkan jamak dan bergradasi. Gradasi cahaya bersifat vertikal, sebagaimana dalam gradasi wujud. Yang ketiga adalah gerak substansial atau al-harokah al-jauhariyah. Teori gerak substansial adalah sumbangan orisinil Mula Sadra terhadap filsafat Islam. Ajaran ini merupakan uraian lebih lanjut dari pandangan Sadra bahwa gradasi wujud tidak bersifat statis tetapi dinamis, bergerak dari eksistensi tingkat rendah menuju eksistensi tingkat tinggi. Mula Sadra memperlihatkan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip Aristotelian tentang materi dan bentuk, harus diterima bahwa substansi alam semesta senantiasa bergerak, tidak pernah terdapat kekonstanan dan keseragaman bentuk dalam substansi alam. Aksiden-aksiden atau kesembilan kategori yang lain sebagai fungsi dan substansi juga berada dalam gerak. Menurut Mula Sadra, alam sama dengan gerak dan gerak sama dengan penciptaan dan pemusnahan yang tidak henti-henti dan berjalan terus-menerus. Mula Sadra berpendapat bahwa di samping perubahan pada 4 kategori aksiden, gerak juga terjadi pada substansi. Kita melihat bahwa dalam dunia eksternal, perubahan benda material dan keadaan yang satu kepada keadaan yang lain, contohnya seperti buah apel kembali dari hijau tua ke hijau muda, kemudian kuning lalu merah. Kemudian yang keempat adalah filsafat jiwa. Mula Sadra sebagaimana Aristoteles mendefinisikan jiwa sebagai enteleksi badan. Oleh sebab itu, tidak bersifat abadi dalam arti permula. Jiwa itu tidak dapat dipisahkan dan bebas dari materi. Untuk menyatakan bahwa itu terpisah dan bebas dari materi hanyalah dengan meyakini adanya praeksistensi jiwa. Pada saat yang bersamaan, Mula Sadra menolak pandangan Ibnu Sina yang menyatakan bahwa jiwa adalah sebuah konsep realisional dan bukan merupakan sesuatu yang bersifat substansif. Bila jiwa sejak lahir berada dalam satu materi, kejiwaannya tidak dapat diartikan sebagai suatu relasi di mana seolah-olah jiwa memiliki eksistensi bebas. Maka tidak mungkin untuk menyatukan jiwa dengan badan. Sedangkan menurut Sadra, jiwa itu bersandar pada prinsip dasar yang disebut perubahan substansi. Pada umumnya, jiwa itu bersifat jasmania tetapi akhirnya bersifat spiritual selamanya. Artinya, manakala jiwa muncul atas landasan materi, bukanlah berarti jiwa itu bersifat materi secara absolut. Dengan prinsip perubahan substansi ini, dituntut adanya tingkatan yang lebih tinggi dari landasan di mana jiwa berada. Oleh sebab itu, dalam bentuk kehidupan yang paling rendah sekalipun, seperti tumbuh-tumbuhan yang bergantung pada materi atau tubuh itu hanyalah instrumen dan merupakan langkah pertama untuk perpindahan dari alam materi menuju alam spiritual. Sadra juga menegaskan bahwa badan sebagaimana perkataannya dibangkitkan secara identik adalah sama dengan badan. Pada titik ini Sadra menduduki posisi yang sama dengan Al-Ghazali dan mencela pandangannya tentang kebangkitan badan sebagai varian dari perpindahan jiwa. Kemudian yang kelima adalah filsafat pengetahuan atau epistemologi. Mula Sadra menetapkan 3 jalan utama untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan, yaitu jalan wahyu, jalan intelektual atau ta'akul, dan jalan musyahdah dan mukacafah atau jalan penyucian kalbu dan penyingkapan mata hati dengan menggunakan istilah lain. Mula Sadra menyebut jalan tersebut sebagai jalan Al-Quran, jalan Al-Burhan, dan jalan Al-Irfan. Istilah husuli atau konseptual tersebut merupakan kunci penting memahami teori pengetahuan Mula Sadra. Dalam teori pengetahuannya, Mula Sadra membagi pengetahuan menjadi 2 jenis, yaitu pengetahuan husuli atau konseptual dan pengetahuan atau ilmu hududuri.
Bentuk pengetahuan ini menyatu dalam diri seseorang yang telah mencapai pengetahuan berperingkat tinggi. Bangunan epistemologi mula sadar berkaitan erat dengan idenya tentang wahdah atau unity, asalah atau principality, tashdid atau gradation, dan ide perubahan substansi. Menurut Sadra, wujud atau realitas itu hanyalah satu yang membentuk hierarki dari debu hingga siddhasana ilahi. Tuhan sendiri adalah wujud mutlak yang menjadi titik wujud permulaan itu. Dengan demikian, Tuhan adalah transcendent vis atau rantai wujud. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah filsafat ketuhanan atau metafisika. Gagasan Muladhara tentang Tuhan berbeda dengan gagasan ketuhanan yang dimiliki oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Muladhara berpendapat bahwa ketidakbutuhan dan kesempurnaan esensi Tuhan tak cukup dengan menegaskan kekadiman dan kemanunggalan esensi Tuhan dan wujud. Dalam pandangannya, teori bahwa Tuhan yang merupakan wujud murni dan basit bukan dalil atas keniscayaan dan ketidakbutuhan mutlak Tuhan. Teori ini tak lain menegaskan bahwa mewujud yang terasumsi merupakan mewujud hakiki, bukan mewujud majazi. Dalam sistem metafisika, hikmah muta'aliyah dengan berpijak pada teori kehakikian wujud, wujud Tuhan ditegaskan sebagai wujud berintensitas tinggi yang tak terbatas, sedangkan makhluk merupakan suatu wujud yang berintensitas rendah, membutuhkan dan mustahil menjadi sebab kehadiran bagi dirinya sendiri. Karena itu, dia harus bergantung pada wujud mutlak. Muladhara beranggapan bahwa Tuhan secara mutlak memiliki kesempurnaan dan zatnya menyatu secara hakiki dengan sifatnya. Perbedaan Tuhan dengan makhluk tak dipahami sebagai dua realitas yang memiliki batasan dan garis pemisah. Tapi perbedaan keduanya terletak pada kesempurnaan Tuhan dan kekurangan makhluk, kekuatannya dan kelemahannya. Oleh sebab itu, perbedaan antara keduanya bukan perbedaan yang saling berhadapan, tapi perbedaan yang bersifat mencakupi dan meliputi. Dengan ungkapan lain, segala wujud selainnya merupakan suatu rangkaian gradasi dan manifestasi cahaya zat dan sifatnya, bukan sebagai realitas-realitas yang mandiri dan berpisah secara hakiki dari wujudnya. Kesatuan wujud dan mewujud secara menyeluruh dan hakiki dalam realitas kemajemukan keduanya. Menurut Muladhara, pemahaman tauhid seperti itu merupakan tingkatan tertinggi dari tauhid yang dimiliki oleh para monoteis sejati.